Pemirsa, geger temuan kerangka wanita mengenakan daster di area tambak bibir pantai di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diduga telah tewas lebih dari 1 bulan. Inilah penampakan kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai di Desa Tambak Segoro Sedati, Sidoarjo. Penemuan kerangkai yang diduga berjenis perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. Selanjutnya, warga melaporkan kejadian ke Polsek Sedati yang diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa. Kerangka diduga sudah meninggal lebih dari 1 bulan itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini identitas kerangka itu belum diketahui dan penyebab pasti kematiannya juga masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Waspada pelaku begal bersenjata tajam. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pelaku nekat beraksi memepet sepeda motor korban saat siang hari. Seorang pengendara motor mengacungkan senjata tajam ke pengendara lain di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa terjadi di Jalan Sunter Muara 2 itu terjadi saat 3 anggota Resmob sedang berpatroli. Melihat kondisi itu, petugas langsung bergerak dan menangkap pelaku yang sedang menepikan sepeda motor korban. Namun sayang hanya 1 orang yang tertangkap, sementara rekan pelaku kabur dengan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan kekerasan di Jakarta Pusat. Kini ia diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Viral insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojek online. Meski telah berdamai dengan pengemudi ojek online tersebut, penyelidikan kasus ini tetap dilanjutkan. Udahlah Pak, dilerai lah. Dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nurianto membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindak kekerasan. Itu sekitar pukul 14.00. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan, ya sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat. Ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya di dalam rumah. Pelaku diduga depresi berat lantaran mengaku dirinya membunuh 2 ular besar. Warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo gempar dengan tewasnya pasangan suami istri Kaseno dan Sarilah di dalam rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi meringkus Sukar, anak korban yang diduga menghabisi nyawa kedua orang tuanya tersebut. Diduga pembunuhan ini terjadi siang hari dan baru terungkap saat saudara yang berkunjung dilarang masuk oleh terduga pelaku. Karena curiga, saudara korban bersama ketua RT dan warga mendatangi rumah dan menemukan jasad korban di tempat tidur ditutupi selimut serta luka di kepala. Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut,
dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menduga korban dibunuh berurutan menggunakan benda tumpul. Terduga pelaku juga diduga depresi berat lantaran mengaku membunuh 2 ular besar. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Motifnya mungkin tidak ada, membuluh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar. Jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara terduga pelaku diperiksa di Polres Ponorogo termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah, seorang wanita muda asal Sukabumi, Jawa Barat diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Cina. Korban mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan seksual. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Gaji kayak 15-30 juta. Jadi nanti kan mau, zaman sekarang kan susah nyari kerja ya, gitu. Terus kan kirain betul kerja, ternyata malah kayak gini. Ya mendapat kekerasan seperti seksual gitu. Kalau Reni gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Reni selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Reni gak dibolehkan pulang ke Indonesia. Terus dia bilang, saya akan membuat hidup Anda menderita. Kita terima kabar tuh bulan Agustus Reni sudah berada di Guangzhou, Cina. Reni menceritakan juga ya kan, kondisi di Guangzhou itu seperti apa. Itu karena pihak Cina itu tuh Reni pernah bercerita udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan gitu, sampai terjadilah seperti itu gitu. Jangka waktu kalau misalkan menolak ajakan seperti itu tuh, maka ada sesuatu ancaman lagi sampai Reni itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Baru beberapa bulan menikah, seorang suami di Jember, Jawa Timur tega mencuri mobil milik istri sirinya. Pelaku beraksi saat sang istri sedang tertidur pulas. Polisi menangkap Suhardi, pria berusia 45 tahun, usai sholat asar di sebuah masjid di kawasan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap karena mencoba kabur usai mencuri ponsel dan mobil milik istri siri yang baru dinikahinya. Pelaku melancarkan aksinya saat istrinya sedang tidur pulas. Korban yang tersadar mobilnya hilang langsung melapor ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku yang baru mengenali korban beberapa bulan lalu ini ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, kesal dituduh memberikan uang hasil gadai motor kepada istri kedua. Seorang suami tega menganiaya istri dan adik iparnya. Pelaku MB tak berkutik.
Setelah berhasil diamankan massa tak lama setelah peristiwa penganiayaan terjadi di rumahnya di Desa Curuh Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tampak pelaku duduk di kursi dengan tangan terikat tali. Sementara istri dievakuasi ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas tempat. Peristiwa penganiayaan bermula dari pertengkaran rumah tangga antara MB dan istrinya NH terkait motor metik milik warga yang digadaikan. Pelaku pun gunakan uang hasil jual gadai untuk membeli chip game online, namun dituduh memberikan uang kepada istri kedua pelaku. Dalam kondisi emosi, MB menikam punggung dan leher istrinya dengan pisau dapur. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun justru terkena pukulan di kepala hingga terkapar. Terus istri yang tua itu, yang pertama, itu mau melabrak istri saya yang kedua. Nah, saya misalnya nanti kalau ada apa-apa, kan nanti saya akan disalahkan. Beruntung kedua korban nyawanya selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Polisi masih mendalami motif dengan meminta keterangan pelaku. Merasa bahwa sepeda motor mereka itu digadaikan oleh pelaku, sehingga menanyakan dan membuat pelaku menjadi emosi. Kemudian kembali ke dalam rumah dan menusuk pelaku yang menusuk korban yang saat itu ada di luar rumah. Saat ini pelaku diproses dan ditahan di Mapores Pasuruan Kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.